Prahara Argo 5.000, Prahara Argo goceng, Prahara Argo yang hanya satu gelas es teh Solo kemasan jumbo. Nah, yang mungkin lebih murah harganya dibandingkan 1 liter bensin pertalite atau nasi padang harga serba 10.000 atau serba 12.000. Dan ini para ojol-ojol banyak yang akhirnya mundur, bahkan ketika udah kecebur di sana terpaksa mereka mengalihkan layanan mereka yang biasanya pakai motor menjadi roda 4 atau mobil. Karena apa? Karena tercebur alias terperangkap dalam Argo 5.000 itu. Itu terjadi di Bali. Dan beberapa ojol-ojol Bali khususnya Gojek itu tidak lagi mengambil Argo goceng, bahkan mengabaikannya. Dan semoga dia menganggap ini akan berhasil, dan juga mungkin teman-teman seluruh Indonesia juga bisa mengikuti dari ojol-ojol Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro ya. Ini gue akan bahas lagi tentang topik pembicaraan ataupun komentar-komentar dari netizen ataupun yang ngomen-ngomen di kolom komentar, yang mana my bro ini para ojol-ojol di Bali khususnya yang udah tercebur, katanya terjerumus atau terperangkap atau kena lockdown atau mungkin kelok masuk tarif 5.000, akhirnya para menyerah dan daripada mempertahankan mereka melakukan mutasi dari roda 2 ke roda 4 sebagai bentuk pelarian ataupun sebagai bentuk menghindari harga 5.000 tersebut. Nah, terutama yang punya SIM A, yang punya mobil, atau mungkin ada mobil keluarganya yang nganggur, daripada dia pakai roda 2, dia beralih ke roda 4. Itu terjadi di Bali, men. Nah, di Pulau Bali. Mungkin di Kestar, Denpasar. Untuk itu sebelumnya kita lihat dulu ya, hari ini gue narik ya, dibilang orang, bang lu ngojol bang, lu bukan ojol bang, lu cosplay ojol bang ya, pokoknya gitu. Lu lihat nih peta gue nih, ini lini masa gue seharian ya. Gue dari utara sampai selatan, men. Gue sampai ke pelabuhan, tapi bukan Tanjung Priok, ini Muara Baru, Muara Karang, Pluit. Nah, ini gue sampai ke kapal-kapal tadi itu. Nah, gue ngantar paket sampai ke kapal-kapal, karena yang paket itu yang menerima ada orang-orang yang kerja di kapal. Boleh gak percaya, lo tonton video pendeknya, atau mungkin akan gue bikin juga versi panjangnya, gue lagi di kapal ya. Tapi setelah gue kasih barangnya ke orangnya, jadi naik turunnya tuh pakai tangga, pakai papan kita antar kapal. Itu di Muara Baru, untuk paling utara. Lihat di coffee shop itu ada pulau pinggir laut itu ya. Gue ke pinggir laut dan ngantarnya gue sampai ke selatan, sampai ke Tangsel, Tangerang Selatan. Lihat garis birunya. Ini menandakan bahwa gue benar-benar ojol-ojol juga. Tapi sekarang gue beralih ke ojol-ojol sortir dan ojol-ojol paket, yang mana paket yang gue terima itu minimal argo totalnya minimal 40.000 ke atas. Jadi gue nggak banyak-banyak. Mau lihat ya tuh, ada berapa titik tuh, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 atau 5 tarikan aja cukup ya. Jadi gue punya prinsip tarikan minimal 40.000 gosen dan seharian, dengan tarikan 40.000 itu gue punya tarik 4 atau 5 tarikan atau 6 tarikan. 50.000 pun tarik, 70.000 pun tarik ya. Seharian minimal 6 atau 7 tarikan dengan nominal minimal 30 atau 40.000, dan bisa berpendapatan antara 200.000 sampai 300.000 sehari. Daripada capek-capek di stasiun nungguin orang cuma 10.000 berjam-jam, mendingan ambil paket argo gede sekalian, kelas kakap sekalian, ke pergudangan sekalian, dan kita sortir lebih awal. Bila orang-orang belum datang, kita datang duluan. Jam 8, setengah 9 kita udah standby duluan, biar kita masuk duluan, dan harga yang terbesar jos. Itu prinsip gua. Jadi kita bisa bernafas 200.000 sampai 300.000 sehari untuk Jakarta. Dan usahakan ambil lokasi-lokasi yang mana tujuannya tersebut juga ada, berkemungkinan juga ada tempat gudang ataupun online shop ataupun tempat paket yang bisa melempar lo ke arah jauh ya. Lo mainkan antar kota, mau ke Jakarta Tangerang, Jakarta Tangsel, Jakarta Bekasi, yang mana di sana ada lagi tempat yang mungkin jarak sekitar 1 sampai 3 kilo itu ada pergudangan lagi. Lo cari situ, lo melipir ke situ, hingga terakhirnya menjelang siang atau sore itu cari tempat yang menuju TS arah pulang. Nah, itulah gua ya. Jadi
Gua main santai, gua main paket, itu seharian alhamdulillah itu mungkin sekitar 5 atau 6 paket udah cukup, atau 7 paket, 8 paket maksimal. Minimal tarif tuh 30 lah, 35 lah ya, 35 40 ke atas coba diambil. Nah, di situ melipir ke daerah-daerah di zona-zona paket lagi. Hingga terakhir udah menuju jam 2, jam 3 sore. Nah, baru ambil arah pulang. Yang mana kalau jam 5 ke atas itu paket udah tidak ada. Jadi main kita santai, main kita aman, yang penting kita pegang uang. Daripada kita ngambil goret di stasiun seperti goret instan ataupun yang lainnya menunggu berjam-jam. Jadi sekarang gue mau ubah peta lokasi gue sekarang. Oke, kita akan bahas lagi masalah Gojek Bali. Nah, itu tadi gue sharing dikit ya. Sekarang gue main paket doang. Biar gue bisa konten juga. Biar gue bisa juga sharing malamnya. Orang malam-malam pada ojol-ojol, gue malam-malam udah di rumah. Ya, paginya orang pada subuh jalan, gue subuhnya bisa konten dulu. Ya, untuk video pagi. Nah, setelah itu baru gue jalan. Ini ya perkataan dari ojol-ojol Bali. Namanya Maulana Fardiansah. Itu ojol-ojol Bali ya, bukan Madiana. Itu namanya Aptadanu, sorry. Aptadanu. Saya driver Gojek Bali. Sekarang banyak ojol-ojol atau driver Aceh di Bali sudah angkat tangan atau menyerah. Mereka tidak pakai ataupun menggunakan Gojek Aceh lagi, alias dengan kata lain produk gagal, di mana ojol-ojol atau driver banyak yang tidak mau meneruskan lagi. Sebenarnya serius di Bali pada nggak ngambil paket 5.000, mantap nih. Perlu ditiru di daerah lain, apalagi Jabodetabek. Salah satunya saya driver Aceh atau Gojek ojol-ojol 5.000. Tapi udah resign bang, capek. Emang capek ya 5.000 ya, dihargai nyawa lu dihargai cuma 5.000 rupiah. Ada lagi gitu dong, harus kompak ya. Untuk Bali ya lu pertahankan kompakan ini. Kalau lu menolak pada orderan 5.000 daripada dipaksain ya kan. Dan juga ini bukan gua membeda-bedakan ya. Kalau untuk Jakarta mungkin ada yang terpaksa atau apa dan lainnya, itu daerah-daerah lain. Tapi untuk Bali mungkin daripada lu pakai GoFood 5.000, mendingan lu cocok di Goret ya. Target lu banyak kan bule di sana. Tapi ada yang bilang gini, kalau Bandung selalu nurut ya. Ya ini Bandung selalu nurut karena kasus kemarin ojol spesialis yang udah mulai di Bandung. Mungkin banyak yang daftar, banyak ngikut ya, spesialis Gojek, Goret, GoFood ataupun Gosen. Ya. Kalau Goret ya mungkin sekitar situ aja. Seperti slot-slot Jakarta. GoFood ya mungkin itu spesialisnya goceng-goceng semua. Gosen mungkin 5.000 sampai 7.000 dan lainnya. Tapi nggak tahu lah ya. Nah, itu katanya Bandung nurut seperti video gue sebelumnya. Ada lagi nih, teman saya terjebak Aceh bang, atau ojol-ojol 5.000. Pas dia lagi anyep, lagi balik ke reguler nggak bisa. Akhirnya dia cabut berkas dan pindah ke mobil. Aneh kan? Nah ini yang gue bilang ya, karena frustasi nggak kuat dengan 5.000, dia mutasi ke roda 4. Nah karena nggak bisa dan juga anyep berjam-jam, daripada nggak punya uang. Ada mobil keluarga nganggur, ada mobil di rumah yang nganggur, mendingan pindah ke roda 4. Ini juga salah satu solusi yang bagus. Nah ini lagi cakep di Bali sudah jalan itu bang. Pas saya lihat teman baru asli kok aneh dan searah mati. Dan pilihan di lokasi dari 3 bulan kemarin bisa dilihat jarak jauh, tapi harus kembali ke area alias ngosongnya balik. Oh jadi kalau lu main goceng-goceng ini, ini kalau arah set arah tujuan TS itu mati arahnya. Dan lu harus balik lagi ke situ. Misalnya nih, lu argo 5.000 nih di Bali katanya nih. Ini mungkin asumsi gua aja. Lu ke sana nih. Terus lu ngantar ke titik B. Terus balik lagi ke titik A itu. Kalau lu pengen dapat orderan lagi. Karena titik lu dikunci di sana. Mungkin itu kira-kira. Dan juga nih dari Bayu Putra nih ada lagi nih tentang perojolan, yang mana dibilang ini dari ojol 100% cuma 5% yang uninstall aplikasi karena paham itu adalah kesewenangan dan dampak dari ojol bisa. Untuk ojol bisa gangguan mental, rumah tangga, dan uang yang didapat itu semua ilusi bullshit. Sisanya 95% itu ojol-ojol yang tetap jadi ojol, hancur perlahan, meninggal karena sakit akibat stres, ekonomi buruk, dapat duit cuma habis buat motor ke bengkel, nggak bisa nabung karena sistem aplikator yang buruk. Nah
Ada lagi bilang pemerintah mana yang mau urus ini. Pemerintah cuma terima beres. Ada yang penting pajak-pajak kalian. Ada yang bilang aplikator makin gila. Dan ini dari Maulana yang seperti yang gue bilang di awal. Ya, pakai logika aja bang. Katanya mitra. Kalau mitra kan saling menguntungkan. Kenyataannya apa? Kalau bicara aplikator mengalami kerugian itu mustahil bang. Coba lihat gaji orang kantor di aplikator berapa. Kira-kira seimbang nggak dengan sana yang katanya mitra? Dimana mitra disebut makan aja susah. Ini bukan dilema bang, ini tragis. Ya, gaji mereka tuh fantastis, wah. Sedangkan para ojol-ojolnya untuk makannya susah, untuk ke bengkelnya susah, pulang dapat duit aja nggak seberapa. Uang untuk ojol-ojol seharian hanya untuk buat makan, bensin dan lainnya. Susah buat uang pulang. Dan kalaupun permainan layanan lain seperti paket GoSend ataupun GoFood itu harus bertumpuk-tumpuk dulu. Ya, seperti double orderan, GoSend, Multisend. Apalagi kalau double orderan itu yang pertama kedua jaraknya jauh, menunggunya lama hingga makannya keburu dingin atau esnya keburu mencair, ojolnya yang dimarahin. Aplikator mana mau tahu. Yang kedua, Multisend, jaraknya berdua kilo, 3 kilo dan jarak yang cuma dibayar cuma jarak titik pertama kedua doang, bukan jarak ke semuanya. Jadi semuanya itu digabungin dan itulah penyebab para ojol-ojol anyep. Semua itu digabung semua. Ya, salut buat ojol Bali yang mana kompak tidak mengambil harga 5.000. Bagaimana nih kota-kota kalian? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.